Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Nur Fadila Hajat. Nah, untuk teman-teman yang baru tahu channel ini, hai, salam kenal dan selamat bergabung. Nah, di video sebelumnya aku udah bikin pertanyaan tes masuk kerja di rumah sakit. Nah, di situ tuh banyak banget teman-teman yang komentar, doain aku mau tes kerja, dan ternyata di situ ada yang balik lagi komentar bahwa dia alhamdulillah diterima lulus tes kerja di rumah sakit. Nah, selamat untuk yang udah bekerja atau berhasil lolos mengikuti tes wawancara, entah yang dipakai itu wawancara yang ada di video aku atau yang lain. Nah, jadi khusus di video ini, teman-teman yang di video sebelumnya itu banyak yang komentar, "Kak, tolong dibuatkan pertanyaan beserta jawabannya." Nah, di sini video ini khusus pertanyaan dan jawaban dari tes wawancara masuk kerja di rumah sakit. Nah, ini pertanyaan umum dan pertanyaan keperawatannya ya. Jadi, saya akan berikan contoh pertanyaan dan langsung saya akan menjawabnya. Ini yang pertama, pertanyaan umum dulu. Yang biasa dipertanyakan adalah, jelaskan mengenai diri Anda. Nah, halo, perkenalkan, nama saya Nur Fadila, umur saya 24 tahun, saya tinggal di Serang, Banten, saya lulusan D3 Keperawatan Untirta, dan saya fresh graduate. Saya benar-benar bersemangat dan bisa berkomunikasi dengan baik. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Saya optimis, pekerja keras, cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, jujur, disiplin, dan tepat waktu. Tapi kekurangan saya adalah saya tidak bisa menolak ketika ada seseorang yang ingin meminta tolong kepada saya. Apa tujuan kamu masuk di rumah sakit ini? Karena rumah sakit ini sudah memiliki nama yang baik. Terus saya ingin bekerja di perusahaan dengan tim yang baik. Dan pastinya saya akan mendapatkan ilmu yang baik dan pengalaman yang baru. Tim-tim yang sudah bekerja di sini pastinya akan mengajarkan saya dengan cepat. Dari mana kamu tahu rumah sakit ini? Kebetulan di daerah saya ada rumah sakit ini, dan saya mengetahui lowongan kerja ini juga dari teman-teman saya, teman-teman kuliah yang sudah bekerja di sini atau bergabung di rumah sakit ini. Mengapa saya harus mempekerjakan Anda? Saya memiliki etika bekerja yang kuat. Saya sangat cepat belajar dan antusias dengan pekerjaan ini. Saya percaya motivasi dan komitmen saya akan menjamin saya cepat menjadi anggota yang produktif dan bernilai dalam tim. Berapa gaji yang Anda inginkan? Gaji bukan prioritas utama bagi saya. Ini adalah awal besar untuk memulai karir, dan saya ingin mengembangkan pengetahuan dan kemampuan saya. Terus saya ingin meningkatkan pengalaman. Jadi saya berharap besaran gaji saya mengikuti peraturan di perusahaan Bapak atau Ibu yang akan memenuhi kebutuhan ekonomi saya. Lanjut kita ke pertanyaan keperawatannya. Nah, sebenarnya yang dipertanyakan itu pertanyaan-pertanyaan dasar. Jadi ini pertanyaan beserta jawaban, jadi kalian harus catat ya. Nah, yang pertama, apa itu keperawatan atau perawat? Kalian jawab, keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan perawat mengembangkan rencana asuhan keperawatan, bekerja sama dengan dokter, terapis, pasien, keluarga pasien, serta tim lainnya untuk fokus pada perawatan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 5 momen cuci tangan. Ingat, 2 sebelum, 3 sesudah. Sebelum melakukan kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah melakukan kontak dengan pasien, setelah melakukan kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 6 langkah cuci tangan. Tuangkan cairan hand scrub pada tangan, gosok kedua telapak tangan dengan lembut, usap gosok kedua punggung secara bergantian, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, bersihkan ujung jari secara bergantian dan saling mengunci. Gosok dan putar
kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Beres. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 6 SKP, sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, ketetapan identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi efektif. Yang ketiga, peningkatan kemampuan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat, pastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Yang kelima, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam, pengurangan resiko jatuh. Terus pertanyaan yang kelima, apa itu GCS? GCS adalah Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale itu adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran pada pasien. Pertanyaan yang keenam, tahapan BHD atau RJP. Yang pertama, memastikan posisi aman. Yang kedua, memastikan respon korban, memeriksa respon korban. Yang ketiga, hubungi layanan gawat darurat. Yang keempat, mengecek nadi. Yang kelima, resusitasi jantung paru, RJP. Yang keenam, buka jalan napas. Yang ketujuh, memberi bantuan napas. Pertanyaan yang ketujuh, apa itu kode blue? Nah, kode blue itu adalah kode isyarat yang digunakan dalam rumah sakit yang menandakan adanya seseorang pasien yang sedang mengalami serangan jantung atau mengalami situasi gagal nafas akut dan situasi darurat lainnya yang menyangkut nyawa pasien. Pertanyaan yang ke-8, apa rumus obat? Nah, rumus obat itu dosis yang diperlukan dibagi sediaan obat dikali pelarut. Nanti di situ kalian bakal dicoba untuk diberi soal ya. Kalau kalian sudah menjawab rumusnya, pasti nanti kalian bakal diberi soal oleh perawat tersebut. Yang penting kalian ingat-ingat aja rumusnya. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan 6 benar. Benar obat, benar pasien, benar dosis, benar cara, benar waktu, benar dokumentasi. Nah, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-10 adalah rumus tetes cairan infus. Nah, jadi rumusnya itu jumlah cairan yang diinginkan dikali faktor tetes dibagi waktu yang ditentukan dikali 60 menit. Jadi kalian tinggal hafal-hafal rumusnya atau kalian belajar dasar tentang keperawatan. Pastinya kalau kita masih fresh graduate gitu, yang ditanyakan pastinya itu tentang keperawatan dasar ya. Kecuali kita yang sudah berpengalaman gitu. Kalau kita fresh graduate kan artinya mungkin kita belum tahu apa-apa gitu. Jadi ya pasti pas diwawancara itu yang ditanyakan masih seputar dasar keperawatan. Nah teman-teman semuanya, jadi itu aja video dari aku kali ini, dan jangan lupa di subscribe untuk updatean video-video aku terbaru. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain juga, agar teman-teman yang mau bekerja atau mencari informasi penting seperti ini bisa tahu. Terima kasih yang udah nonton, dan see you my next video. Bye.